Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, kelas 1C. Saya ingin mempresentasikan tentang budaya patriarki dan juga gender equality. Menurut saya gender equality itu dimana perempuan dan laki-laki itu punya kesetaraan yang sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya hak buat mencapai tujuan apa yang dia inginkan tanpa rasa ketakutan, tanpa rasa. Jadi dia tuh punya kebebasan buat menunjukin potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Itu buat laki-laki dan juga perempuan. Jadi bagi perempuan juga nggak dianggap lemah, nggak cuman perempuan itu nggak cuman di dapur doang gitu. Jadi perempuan tuh bisa kerja di perusahaan gitu. Jadi dia tuh bisa mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Terus juga kesetaraan gender wanita ini dinyatakan pada tanggal 26 Agustus 1971. Dan keadilan serta kesetaraan gender ini di Indonesia diproduksi sendiri oleh R.A. Kartini sejak tahun 1908. Jadi pada tahun itu dibentuklah PKK. PKK itu beranggotaan wanita semua. Jadi wanita itu punya peran sendiri. Jadi Kartini membentuk PKK. Dia wanita itu punya kegiatan gitu. Jadi nggak cuman kayak di rumah aja kerjanya, jadi nggak gitu. Terus juga mengapa kesetaraan gender ini merupakan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi? Karena menurut M.C. Kinsey dalam laporan Women Matter Time to Article menurut bahwa kontribusi angkatan kerja akan disignifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Jadi semakin tinggi kontribusi angkatan kerja perempuan, maka pertumbuhan juga semakin tinggi. Itu juga tokoh-tokoh wanita hebat yang menentang perbedaan gender itu. Satu, Jeannette Rankin Pickering pada tahun 1916 sampai 1940. Terus juga ada Golda Meir, Perdana Menteri Israel. Terus juga ada Mary Sekolah, julukannya yaitu Gertrude Black Burton. Terus juga ada Elsie Inggris, pemimpin perkembangan bidang kedokteran di Skotlandia. Terus juga bagaimana kondisi gender di Indonesia di mata dunia. Gender di mata dunia itu dalam laporan Global Gender Gap Index tahun 2020 katanya tuh jadi pada tanggal 21 sampai 24 Januari 2020 menyebut bahwa Indonesia ada pada peringkat 85 dari 150 anggota negara di dunia. Angkatan tersebut mengarahkan bahwa Indonesia sudah menyempitkan jarak kesetaraan gender kurang lebih 70% dalam 4 sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan juga kita tuh pernah mengalami kesetaraan gender tuh di mana gitu. Kebanyakan menurut saya tuh di dalam keluarga gitu. Jadi karena di dalam keluarga itu kayak masih punya adatnya masing-masing. Kayak laki-laki tuh nggak boleh cuci piring gitu, nggak boleh nyuci gitu. Menurut saya kan kalau misalnya laki-laki nyuci piring, dia kan tidak mengubah reproduksinya kan, jadi ngapain gitu. Jadi tapi di rumah saya tuh masih kayak gitu. Kayak perempuan gitu, jangan perempuan kok nggak cuci piring, nggak nyapu gitu. Terus sendiri abang saya ngomong misalnya gitu. Terus juga
juga ada yang namanya Gender Equality SDGs. Disahkannya itu pada tanggal 2015 September. Dan atas kesepakatan dunia untuk program pembangunan, yaitu Transforming World the 2030 Agenda for Sustainable Development Agenda untuk tahun 2030. Bagaimana kondisi dalam program Gender SDGs ini? Kondisi saat ini sudah mencapai kemajuan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bawah tujuan. Dan juga contoh-contoh gender equality pada SDGs ini apa gitu. Contohnya itu kayak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih tertinggal dalam laki-laki perempuan, terus juga perempuan juga dianggap masih rendah kedudukannya, terus juga dalam lembaga politik. Jadi dalam lembaga politik itu perempuan tuh belum dianggap jadi kayak tokoh yang berperan penting gitu. Terus juga karena perempuan itu masih banyak yang memikul beban ganda gitu. Jadi itu contoh dibentuknya gender equality itu sebabnya gitu. Terus juga gender equality SDGs ini sasaran utamanya itu ialah perempuan dan anak perempuan, karena untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan itu. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan ini di mana perempuan saat ini sudah mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan serta ada 9 target dalam tujuan dan syarat utamanya. Jadi di gender SDGs ini tuh di program pembangunannya itu ada banyak tujuan dan juga banyak program-program yang lain. Jadi salah satunya itu tentang kesetaraan gender. Terus juga budaya patriarki. Nah, saya apa itu budaya patriarki? Jadi bagi saya budaya patriarki itu di mana sebuah budaya, sebuah adat di mana masih menjunjung tinggi laki-laki. Jadi kayak laki-laki itu dianggap sebagai penentu kekuasaan, penentu segala kesepakatan gitu. Jadi kayak pemegang kekuasaan itu dianggap cuma laki-laki aja, perempuan nggak bisa gitu. Padahal kan perempuan juga bisa ya. Kalau misalnya belanja gitu kan, perempuan juga ikut mengambil keputusan buat apa yang harus dibelanjain gitu kan. Jadi juga yang menurut saya yang masa dirugiin karena adanya budaya patriarki ini tuh kayak perempuan gitu, karena perempuan itu nggak bebas, perempuan itu nggak bisa ngembangin potensi yang ada di dirinya masing-masing, karena dia menganggap semua tuh nanti ada pemimpinnya kok gitu, semua udah diatur sama laki-laki gitu. Jadi kayak di dalam satu keluarga ini ada suami dan istri. Jadi kalau misalnya istrinya mau ngapa-ngapain, misalnya mau jualan gitu, dia harus minta izin sama suaminya gitu. Emang harus minta izin sih. Jadi kalau misalnya suaminya itu nggak ngizinin, itu termasuk budaya patriarki. Padahal kan itu dia jualan buat ngembangin potensi yang ada di dirinya sendiri gitu. Kayak dia udah bisa masak, dia juga jualan masakan, itu kan namanya, kalau dia nggak bisa kayak gitu itu namanya bagi perempuan itu kayak dia bikin gitu kan. Terus juga banyaknya mitos-mitos kayak misalnya perempuan nggak boleh duduk di dekat pintu, nanti kalau misalnya ada cowok yang datang mau ngelamar nggak jadi gitu. Terus juga
nggak boleh duduk di meja gitu, nanti utangnya banyak gitu sih kalau kata orang Betawi ya. Terus juga mengapa di Indonesia itu masih banyak yang menganut budaya patriarki. Satu, karena orang tua kita masih terus mewariskan budaya ini, jadi kayak udah suatu yang wajib gitu, kayak berkembang dari zaman ke zaman gitu, jadi kayak dari cucu ke anak-anaknya lagi gitu, jadi kayak diterusin gitu. Terus juga masih sangat menjunjung tinggi patriarki dan mengatasnamakan agama, kayak jadi dia kayak masih bawa agama gitu. Terus juga 3, peran media dalam mengenai substansi tentang perempuan. Keempat, karena budaya ini dianggap wajib dijalankan dan apabila tidak dijalankan akan mendapatkan balasan gitu, kayak mitos-mitos gitu. Terus juga bagaimana cara kita menyikapi budaya patriarki dari sisi seorang perempuan, bahwa kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh tergantung pada laki-laki, bahwa kita bisa tanpa laki-laki gitu. Kalau misalnya sebuah keluarga jadi pemimpinnya udah meninggal, kita sebagai perempuan gak boleh putus asa, kita bisa menggantikan posisi laki-laki itu. Kayak laki-laki itu kan menjadi tulang punggung, nah kita sebagai wanita bisa menjadi tulang punggung bagi anak-anak kita, jadi kita bisa menjadi laki-laki gitu, kita juga bisa menjadi pemimpin itu. Makanya kalau misalnya seorang laki-laki nggak ada, kita bisa menggantikannya jadi pemimpin. Terus juga wanita itu pantas kok buat dapetin pendidikan yang tinggi, nggak cuman misalnya sampai SMA gitu, nggak juga gitu. Jadi perempuan itu bisa dapat pendidikan yang tinggi buat dirinya juga kan. Jadi nggak cuman laki-laki doang yang mau kerja di perusahaan yang hebat, di perusahaan yang tinggi, bahwa perempuan itu bisa kan kerja di perusahaan yang tinggi, bahkan di perusahaan tersebut banyak kok yang pemimpinnya itu wanita, nggak cuma laki-laki doang. Ya itu penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang nggak jelas, kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya akan menunjukkan mind map tugas saya, ini gender equality. Ini yang SDGs, dan ini mind map budaya patriarki saya. Assalamualaikum, bye bye.